Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya kakak soleh soleha? Ustazah doakan semoga kakak tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi yang pertama, makna lambang sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, manfaat menghargai keragaman. Kakak persiapkan buku Bupetik 3A serta alat tulisnya. Dan simak baik-baik videonya ya. Materi yang pertama yaitu makna lambang sila kedua Pancasila. Lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai. Nah, lambang rantai yang berkaitan ini menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain dan saling membutuhkan. Nah, manusia ini adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sehingga manusia ini disebut dengan makhluk sosial. Sekarang kakak perhatikan lambang sila kedua Pancasila berikut ini. Nah, rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila. Nah, rantai ini terbentuk dari mata rantai yang berbentuk persegi, yaitu yang ini, dan mata rantai yang berbentuk lingkaran, yaitu yang ini. Nah, untuk mata rantai yang berbentuk persegi yaitu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Materi yang selanjutnya yaitu pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, berikut ini Ustazah akan memberikan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu bermain tanpa membeda-bedakan. Jadi misalnya ketika kakak mempunyai teman yang berbeda agama atau berbeda suku, maka kakak harus bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakannya. Kemudian contoh yang kedua yaitu menolong orang yang memerlukan bantuan. Lalu contoh pengamalan yang selanjutnya yaitu mengunjungi orang yang sakit. Nah, sikap saling menghargai keragaman juga merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, setelah ini Ustazah akan memberikan contoh keragaman yang ada di rumah dan di sekolah. Kakak simak baik-baik ya. Berikut ini adalah beberapa contoh keragaman yang ada di rumah. Yang pertama yaitu keragaman gender atau jenis kelamin. Misalnya di rumah terdiri dari umi, abi, dan kakak. Nah, di sini terdapat keragaman jenis kelamin, yaitu ada yang berjenis kelamin perempuan dan ada yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian contoh keragaman yang ada di rumah yang kedua yaitu keragaman umur. Misalnya, Umi berusia atau berumur 30 tahun, kemudian Abi berumur 32 tahun, dan kakak berumur 8 tahun atau 9 tahun. Kemudian, contoh keragaman yang selanjutnya yaitu keragaman suku. Yaitu misalnya Umi berasal dari suku Sunda, lalu ayah berasal dari suku Jawa. Nah, seperti itu ya kakak contoh keragaman yang ada di rumah. Materi yang selanjutnya yaitu contoh keragaman yang ada di sekolah. Nah, yang pertama yaitu warga sekolah terdiri dari berbagai agama. Misalnya, ada yang menganut agama Islam, Kristen, atau Buddha. Kemudian contoh yang kedua yaitu warga sekolah terdiri dari berbagai suku dan ras yang berbeda. Misalnya ada yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, atau suku Batak. Lalu contoh keragaman yang ada di sekolah yang ketiga yaitu warga sekolah terdiri dari berbagai warna kulit, rupa, dan penampilan. Materi yang terakhir yaitu menciptakan sikap saling menghargai. Nah, bisa kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu bersikap ramah. Kemudian yang kedua, tidak mengejek orang lain. Lalu yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Dan yang keempat yaitu memberi dukungan kepada orang lain.
Nah, dengan menerapkan sikap saling menghargai, kita dapat memperoleh manfaat, yaitu yang pertama, mempererat persatuan. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu terwujudnya rasa tentram dan aman. Tugas kakak di rumah, nanti kakak buka buku Bupetik 3A, lalu kerjakan latihan soal halaman 48 sampai 49, kerjakan nomor 1 sampai 5. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, kakak foto lalu kirim via WA. Ustazah cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga kakak dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.